Jurus para mantan anak buah Verdi Sambo mencoba berkelit dalam sidang. Namun saya tidak mengetahui berfungsi atau tidak CCTV tersebut. Iya. Kenapa tiba-tiba saudara menjawab begitu di BAP ini? Pada saat di dalam rumah, kalau nggak salah ada seseorang, saya tidak tahu siapa yang menyampaikan, sempat menanyakan di VRI apa CCTV itu berfungsi apa enggak, tapi Pak Sambo mengatakan terus gitu. Ini menarik saya, kenapa saudara menjawab berfungsi atau tidak, tetapi ya nggak ada pertanyaan penyidik itu. Maksud saya, ada apa yang di benak saudara, kenapa menjawab ini? Nggak apa-apa, saudara nggak jawab, nggak bergol, tapi jadi catatan bagi pelajar penuntut umum. Nggak ditanya, tapi saudara jawab. Baik Pak. Pertanyaan kedua, kalau dengan melihat CCTV itu, Iya Pak. saudara bisa tahu nggak itu berfungsi atau enggak? Dengan melihat Tidak itu, tahu. nggak tahu kan? Betul Pak. Lalu membangun narasi-narasi baru yang kami harapkan kejujuran lah. Jadi sebagaimanapun pintarnya orang itu menutupi kebohongan, masyarakat luas ini sudah sangat cerdas. Bagaimana pintarnya pun orang itu menutupi, memutar, membangun alibi-alibi baru, masyarakat sudah tahu. Apalagi kami selaku orang tua daripada almarhum. Yang kami harapkan dari mereka berdua, jujurlah. Jangan ditambahi orang itu lagi beban pikiran dan hati orang itu. Jangan ditambahi orang itu lagi dosa-dosa orang itu. Apakah saudara pada saat datang ke TKP pada tanggal 8 Juli 2022, saudara juga melihat ada CCTV ya? Oh Di iya. Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan Ya. yang mengcover lingkungan komplek tersebut, dan sepengetahuan saudara ada berapa kamera CCTV serta di mana keberadaan DVR-nya? Itu pertanyaannya. Iya. Sini. Kan Ya. saudara benarkan tadi kan BAP ini kan? Iya Bapak. Jadi sumpah ini lagi ya. Kemudian saudara jawab, Baik. satu, di dalam rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Iya Pak. Yang kedua, di kanopi garasi rumah AKBP Ridwan. Iya Pak. Betul kan? Iya. Tadi pertanyaan jaksa penuntut umum, ada kamera di samping. Saya nggak tahu yang punya rumahnya, saudara katakan tadi kan? Oh iya, rumahnya Pak Ridwan. Nah, tahu kan? Iya Bapak. Jangan bohong, ya. Ini disumpah saudara mau BAP. Ingatkan saja. Ada di dalam ya, Ada. ada di dalam rumah Verdi Sambo. Iya, jadi tadi majelis hakim Iya, beliau apa-apa. mengatakan Iya. ada di rumahnya sampingnya tapi nggak tahu namanya. Wah, Oh itu gitu. saya karena rumah Baik. satu Tapi yatim saya. tahu kan di rumah siapa itu? Sampingnya? Reki, teman satu angkatan saya. Teman satu angkatan. Iya. Berarti tahu betul dong tentang Reki toh. Satu angkatan di Akpol kan? Iya. Kok tahu rumahnya si Reki tuh? Pernah ke rumahnya saya Pak. Tadi saudara mengatakan tidak pernah ke komplek itu. Tapi kan ada. Baru kali itu saya ke komplek waktu dipanggil oleh Verdi Sambo. Ternyata ini kamu apa enggak? Ini infokan ke saya Bapak di Duren 3, saya pernah ke sana dan ke rumah Bapak. Bukan. Tadi pertanyaan rekan jaksa, pernah nggak kok saudara ke komplek itu? Baru kali itu kan saudara jawab tadi begitu. Pernah saya Pak. Iya. Ya Baru sudah kali itu diralat kan? lah. Ya artinya sudah diralat bahwa saudara pernah datang sebelum hari itu kan, gitu aja ya. Nah, Iya. pernah kan? Makanya tahu rumahnya si Pak yang di tetangganya. Iya, siapa? Teman Akpol saudara itu. Nah, itu maksudnya. Mengingatkan aja ya. Jangan bohong-bohong. Kami juga memperingatkan kepada saksi, apabila saksi berkata bohong atau berkata yang tidak sebenarnya, itu ada ancaman pidananya. Sudah jelas ya di dalam 24 pasal 242 KUHP, di situ diatur ya bahwa ada ancaman pidana apabila bersaksi yang di bawah sumpah kemudian bersaksi palsu. Keterangannya berbelit-belit, kemudian keterangannya tidak konsisten, kemudian keterangannya cenderung memojokkan klien kami. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8 karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama kan 15 menit datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di Propos, kemudian saya
pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8. Iya, Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Ini satu bentuk relasi, ya, relasi kuasa yang terbangun karena memang kewibawaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh FS. Biasa juga ketika itu keliru, itu kemudian mereka jadi permisif untuk menerima itu sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Makanya satu gerbong masuk jurang sama-sama itu. Para terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai berupaya melepaskan diri dari perkara yang membelit mereka di persidangan. Saat ini tercatat ada 6 mantan anak buah EKS Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang menjalani proses persidangan dalam perkara itu. Sambo juga menjalani terdakwa dalam kasus merintangi penyidikan itu. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo. Dari ke-6 terdakwa itu, tinggal Hendra dan Arif yang belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Lainnya diputuskan dipecat dari keanggotaan Polri karena terbukti melanggar etik dan bertindak tidak profesional terkait kasus Yosua. Dalih yang dikemukakan ke-6 terdakwa itu dalam persidangan juga mirip-mirip. Rata-rata mereka menyampaikan melakukan perbuatan yang dianggap merintangi penyidikan karena menjalankan perintah atasan atau tidak tahu tentang perintah buat menghilangkan bukti CCTV. Akan tetapi, tentu saja alasan yang mereka kemukakan akan diuji dalam persidangan oleh hakim, jaksa, kuasa hukum, dan masyarakat yang memantau. Berikut ini rangkuman sejumlah dalih para mantan anak buah Ferdy Sambo yang menjadi terdakwa merintangi penyidikan. Brigjen Hendra dan Agus Nurpatria tak tahu soal penghilangan rekaman CCTV. Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di dalam surat dakwaan tersebut berperan dalam memerintahkan anak buah mereka melakukan pemeriksaan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinas Sambo yang terletak di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut dakwaan, Sambo memerintahkan Hendra untuk memeriksa rekaman kamera CCTV sehari setelah kematian Yosua, yakni pada tanggal 9 Juli 2022. Hendra kemudian meminta bantuan Agus untuk menghubungi AKBP Ari Cahya dan melakukan screening kamera CCTV. Saat itu Ari yang tengah berada di Bali memerintahkan salah satu bawahannya Irfan Widianto untuk membantu melakukan screening kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam persidangan pada Kamis, Hendra dan Agus mengaku tidak tahu menahu soal penghilangan rekaman kamera CCTV itu. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel yang memimpin persidangan Hendra dan Agus. Hendra dan Agus mengatakan mereka tidak tahu tentang penghilangan rekaman kamera CCTV yang menjadi barang bukti dalam perkara itu. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami tidak pernah tahu penghilangan CCTV dan kami tidak pernah tahu siapa yang mengopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Papar Hendra menjawab majelis hakim. Kami berdua, Agus Nurpatria, ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari Ferdy Sambo untuk cek dan amankan CCTV, cuma sebatas itu aja, ucap EKS Kabiro Paminal itu. Cuk Putranto klaim tertekan oleh perintah Ferdy Sambo. Salah satu terdakwa merintangi penyidikan kasus Brigadir J, Cuk Putranto, mengklaim tindakannya
mengopi rekaman kamera CCTV di dekat lokasi kejadian karena dalam keadaan tertekan oleh Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Cuk dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan dalam persidangan. Perbuatan yang saat ini dituduh sebagai tindak pidana terhadap terdakwa adalah murni sebagai bentuk menjalankan perintah atasan dan terdakwa dalam keadaan tertekan oleh atasan, kata tim kuasa hukum Cuk saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam eksepsi itu disebutkan, Cuk sudah menanyakan kepada Sambo apakah mengopi rekaman kamera CCTV itu tidak bakal bermasalah. Mohon izin Jenderal, gak apa-apa bila dikopi dan lihat isinya, ucap kuasa hukum Cuk. Menurut kuasa hukum, saat itu Verdi Sambo menjawab pertanyaan Cuk dalam keadaan marah dengan mata melotot. Sudah, lakukan saja, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, ucap kuasa hukum Cuk. Dan terdakwa dengan kondisi takut dan tertekan menjawab, siap Jenderal. Kemudian Verdi Sambo berkata, kalau penyidik tanya baru kamu serahkan. Kemudian terdakwa berkata, siap Jenderal. Baikuni Wibowo klaim dipaksa Sambo gandakan rekaman CCTV. Baikuni Wibowo dalam nota keberatan menyatakan terpaksa menghapus rekaman kamera CCTV yang menjadi bukti kasus pembunuhan Brigadir J karena dipaksa 3 atasannya. Dalam nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan kuasa hukum menyebut, posisi Baikuni saat itu bukan memiliki niat yang sama dengan Verdi Sambo untuk mengaburkan kasus Brigadir J, melainkan dipaksa oleh Verdi Sambo lewat Arif Rahman Arifin dan Cuk Putranto. Posisi Baikuni Wibowo adalah sebagai orang yang disuruh melakukan karena perintah atasan selaku menjabat pemerintah penyelenggara yang disertai sebuah ancaman dari Irjen Pol Verdi Sambo melalui saudara Arif Rahman Arifin dan saudara Cuk Putranto kepada saudara terdakwa Baikuni, ujar pengacara di ruang sidang. Baikuni juga menyatakan dalam eksepsi dia